googling yang namanya sepak bola saat ini, Cristiano Ronaldo paling atas. Sama, 5 tahun ke depan Anda googling, pasti akan ada nama grup yang terbaik paling atas. Erwin bisa paling atas. Bisa ya? Tapi saya bilang sama Anda tadi Bapak Ibu, ingat, orang besar nggak bisa bertahan dengan dirinya yang lama. Tadi Bu Nusia bilang apa? Iyalah, kalau pas buahnya kalau sponsorin orang pasti join. Gini loh Bapak Ibu, kami melakukan satu hal sampai orang tuh nggak bisa melakukannya lagi. Ngerti nggak saya Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu, saya kenalan sama siapapun, saya senyum aja orang pasti mau kenalan sama saya. Kenapa? Karena saya udah jadi yang terbaik dari diri saya. Ngerti nggak saya Bapak Ibu? Kalau dulu 5 tahun lalu saya senyum sama orang, mencurigakan ya, mau nyopet atau mau apa? Tapi kalau saya sekarang senyum sama orang, ada yang ngira saya mau nyopet? Anda ngerti maksud Bapak Ibu? Jadi kami sudah melewati proses menjadi diri kami yang terbaik. Anda paham maksud Bapak Ibu? Anda mungkin melihat, lalu kasih kalau makan kok beda bagi saya. Bapak Ibu, saya memutuskan untuk makan yang terbaik buat diri saya. Mau Anda bilang saya beda sendiri kayak, mau Anda bingung saya ngocok susu sendiri kayak, bodoh amat. Saya kok yang tahu diri saya yang terbaik, Anda ngerti nggak? Nah masalahnya Anda mau jadi ke level itu, mau jadi orang yang terbaik kan Bapak Ibu? Anda paham ya? Dan saya bilang sama Anda gini Bapak Ibu, percaya sama saya deh Bapak Ibu, wadah itu mendahului isi. Gini, Bill Gates itu punya wadah besar banget, ketika dikasih duit bisa nampung? Bisa. Kalau saya punya wadahnya segini, dituangin air 1 liter, pasti tumpah nggak? Nah, ketika Anda ngupgrade diri Anda jadi terbaik, sebenarnya Anda lagi memperbesar wadah Bapak Ibu, lagi bikin wadahnya besar. Ini nggak usah Bapak Ibu. Jadi mustahil loh Bapak Ibu, kalau Anda bilang, Pak, be yourself apa? Saya mau jadi diri saya sendiri Pak. Nggak bisa jadi diri sendiri. Anda nggak bisa bertahan dengan wadahnya segini, ngarepin duit $1 juta. Nggak bisa Bapak Ibu. Wadahnya itu dibesarin. Anda maksudnya Bapak Ibu? Ya. Kalau Anda mau lihat kayak gini Bapak Ibu, coba Anda cek foto Anda 3 tahun lalu ketika belum join Talkfusion. Anda bandingin sama foto Anda sekarang, banyak perubahan atau masih sama? Kalau masih sama, Anda tampar diri Anda Bapak Ibu. Ngapain aja gue sama ini? Ngerti nggak maksudnya? Saya ulang kata-kata saya. Siapa yang udah join 1 tahun di bisnis ini? Nah, coba lihat foto 1 tahun lalu. Masih sama nggak tampilannya? Kalau masih sama, Anda ditangkapnya tampar, plak. Kamu orang bodoh, kamu mengharap rezeki besar, kamu orang gila. Anda ngerti maksudnya? Yang udah join 2 tahun, 3 tahun, lihat. Kalau masih sama, aduh Bapak Ibu, Anda ngarep mau dapat duit $1 juta, tapi berubah aja nggak mau. Anda percaya nggak? Anda dulu berubah, baru keadaan berubah. Bisa ya? Anda lihat Pak Marshall Halim di foto 2014 sama Pak Mario, beda nggak mas sekarang? Dulu masih gemuk, masih nggak jelas. Sekarang udah beda nggak? Intinya gini loh Bapak Ibu, kami tuh upgrade diri kami menjadi yang terbaik. Anda lihat Pak Eko 2014, culun banget. Andar Winata, gemuk. Richard Hadi gemuk, semua berubah, bener? Kami upgrade diri kami jadi yang terbaik. Kenapa? Buat siapa? Bukan buat siapa-siapa, buat saya sendiri. Anda apa maksud saya? Bisa? Ya. Nah yang kedua gini Bapak Ibu ya, sebelum kita ngomong game plan, kita ngomong mindset dulu ya. Saya bilang sama Anda, saya baru sadar setelah baca buku yang terakhir ini, Clarity is the Power. Di buku itu dibilang ini Bapak Ibu, orang kira dengan berpikir positif bisa sukses. Bapak Ibu, kalau Anda cuma ngarepin berpikir positif, Anda nggak akan sukses. Contohnya gini, saya mau tanding bola, saya positif tinggi, saya pasti menang, tapi saya nggak latihan, saya nggak jaga pola makan, saya nggak latihan teratur. Kira-kira saya bisa menang? Cuma ngarepin positif thinking. Anda bilang ini, ketika ketemu prospek, pasti join. Tapi Anda nggak mau belajar presentasi, nggak mau belajar follow up, nggak mau belajar closing, bisa join? Bapak Ibu, sesungguhnya berpikir positif aja nggak bikin orang kemana-mana. Wah, saya positif thinking, bulan Juni nih bakal meledak. Saya positif thinking, di Euro saya akan terima $1 juta. Tapi Anda nggak melakukan apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Di buku itu ditulis gini Bapak Ibu, orang besar selain positif thinking itu penting, tapi itu yang terakhir. Yang pertama, coba saya tanya, fokus dulu baru punya tujuan, atau punya tujuan dulu baru fokus? Nih, saya ulang pelan-pelan ya. Fokus dulu baru punya tujuan, atau punya tujuan dulu nih yang jelas baru ada fokus? Punya tujuan dulu. Nah, pertanyaannya, tujuan Anda di Juni mau dapat apa? Udah jelas kan? Beneran kan? Beneran atau cuma karena motivasi eksternal dari saya? Beneran. Nah, kalau Anda udah ada tujuannya $100.000 di bulan Juni, barulah Anda fokus.
Ngerti nggak? Nah banyak orang, mohon maaf, banyak grup lain setiap hari fokus ngerjain fokus ya, tapi tujuannya nggak tahu apa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bahaya itu orang fokus kalau punya tujuan itu bahaya banget. Paham ya? Jadi orang besar yang pertama harus punya tujuan dulu, punya tujuan. Yang kedua, setelah dia punya tujuan yang jelas, dia fokus. Fokus itu berarti bisa menghindari hal-hal yang membuat dia tidak fokus. Gini loh, fokus itu berarti gini Bapak Ibu. Fokus itu berarti Anda bisa menghindari hal-hal yang mendistrak Anda menuju fokus. Kenapa maksudnya Bapak Ibu? Contohnya gini. Contohnya ketika Anda lihat ada film bioskop bagus, Anda pengen nonton. Ya, jadi kalau Anda punya kejelasan, maka Anda tidak akan terdistrak sama hal-hal tidak penting. Contohnya gini, ya, ini bukannya saya mau membenarkan diri ya. Bu Ana bilang, udah tuh mobil kamu akan ada dicuci, udah berbulan-bulan cuci mobil lah, Bapak Ibu. Cuci mobil itu butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Daripada gitu mendingan saya nelfon online nih. Saya nggak mau terdistrak sama hal-hal yang bisa dilakuin orang lain. Anda percaya nggak? Mobil saya sudah lebih dari setahun tidak pernah dipanasin sama tangan saya sendiri. Ada orang yang saya suruh untuk panasin mobil saya. Saya mendingan bayar orang lain buat melakukan pekerjaan itu, karena manasin mobil itu butuh waktu setengah jam, 2 mobil 1 jam. Habis nggak waktu saya? Karena kalau saya cuci mobil itu, gini loh Bapak Ibu. Jangan lakukan hal yang kita tuh sebenarnya bisa nggak lakukan, tapi orang bisa kita. Anda mau? Bisa ya? Nah, terus yang berikutnya setelah kita fokus punya tujuan, yang ketiga apa? Gini, Anda udah punya tujuan nih. Yang ketiga yang penting apa? Kreatif. Ini ya Bapak Ibu. Anda kalau misalnya jadi pilot, di depan tahu nih ada angin nih, puting beliung, bakal turbulence. Anda tetap terabas tuh puting beliung terus kayak gitu, atau Anda kreatif putar dulu? Saya Bapak Ibu. Kita tahu nih sama-sama ke bulan Juni. Tapi kalau Anda nggak kreatif nih, maksudnya nggak kreatif apa? Anda nggak punya ide-ide brilian buat bikin prospek Anda join. Anda hajar beli aja yang saya ajarin, nggak bisa. Habis ini saya ajarin ada cara baru. Gimana caranya yang pasang badan itu buat yang mengundang. Tapi pengundang dan mentor dua-duanya pasang badan sampai orang mau join. Ya. Kenapa saya selalu ada ide-ide baru setiap meeting group? Karena saya berusaha kreatif. Tujuan itu ditulisnya di batu karang. Tapi ide itu di atas pasir bisa dihapus-hapus. Ada apa? Kita ganti-ganti ide sampai ide terbaik. Bisa? Nah, setelah kreatif butuh apa Bapak Ibu? Jadi tujuan jelas. Terus apa lagi tadi? Kreatif, Fokus. Kreatif. Apa masalahnya apa? Tindakan nyata. Tindakan nyata. Ini saya bilang sama Anda. Hari ini saya ngomong gini, sifatnya adalah motivasi. Tapi yang lebih berbobot adalah ketika Anda melihat saya ngelakuin itu. Saya bilang gua $1 juta. Tapi yang paling powerful adalah ketika saya buktikan saya bisa $1 juta. Anda mungkin bisa bilang, ayo Pak Dwi Bonusio, saya bilang, ayo gua Amsterdam, ayo gua VIP. Kalau sayanya belum VIP, Bapak Ibu itu hanya motivasi. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa saya selalu berusaha dapat VIP yang pertama? Karena saya tahu mulut saya ini nggak ada powernya ketika ngomong kalau saya belum dapat VIP yang pertama. Anda paham ya? Ketika saya dapat VIP, saya kreatif. Bukannya saya gini loh Bapak Ibu. Saya walaupun grupnya banyak, bukannya saya konyong-konyong saya diam dapat VIP. Saya kreatif, mana yang saya kulik biar dapat VIP yang dari Bapak Ibu. Tetap ada kreatif. Coba Anda lihat leader-leader besar budaya merebak. Nggak kreatif dapat VIP kan? Tetap aja harus kreatif. Bisa Bapak Ibu ya? Tindakan nyata. Nah, yang terakhir adalah berpikir positif. Jadi berpikir positif yang terakhir. Ngerti nggak Bapak Ibu? Orang berpikir positif tapi nggak action, sama orang action tapi nggak berpikir positif, mana lebih menang? Saya ulang sekali lagi. Orang berpikir positif tiap hari, berdoa tiap hari tapi nggak action. Ketimbang orang nggak pernah berdoa, nggak pernah berpikir positif tapi action dulu, mana yang lebih menang? Ya, jadi poinnya itu ya. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke di lapangan gimana caranya adalah gini Bapak Ibu. Ini powerful nih. Saya dapat juga dari buku itu. Ya. Ketika Anda mau menang besar, Anda butuh usaha 2 kali lipat dari yang Anda lakukan sekarang. Ingat, ketika Anda mau menang besar, bukan menang biasa.
Kalau menang biasa, lakukan yang Anda bisa lakukan sekarang. Ketika Anda mau menang besar, Anda harus melakukan 2 kali lipat lebih besar dari apa yang Anda bisa sekarang. Nah, yang lebih pentingnya apa? Ketika Anda mau mempertahankan kemenangan besar, Anda harus bekerja 10 kali lipat lebih besar. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih gampang menang besar atau mempertahankan? Saya bilang sama Anda. Nih, saya bilang. Untuk menang besar, untuk jadi Cristiano Ronaldo, untuk dia menang Ballon d'Or yang pertama, dia butuh usaha 2 kali lebih keras daripada yang dia lakuin sekarang. Tapi untuk dia bisa menang Ballon d'Or kedua, ketiga, keempat, kelima, dia butuh usaha 10 kali lebih keras daripada usaha dia pertama ketika menang besar. Kenapa? Loh, hari ini saya ketika mau dapat VIP lagi, saya butuh usaha 10 kali lebih besar daripada ketika saya dapat VIP tahun 2014. Kenapa? Kenapa banyak leader besar hari ini Blue Diamond Above dapat VIP? Karena mereka nggak melakukan 10 kali lebih besar usahanya ketika mereka dulu dapat VIP. Kenapa? Saya tanya sama dari kehidupan nyata, lebih gampang memperebutkan atau mempertahankan? Memperebutkan lah lebih gampang. Pertahankan sulit. Pertahankan berat. Karena akan muncul juara-juara lain. Kalau Anda bisa jadi juara bertahun-tahun, itu butuh usaha 10 kali lebih besar. Anda baca bukunya, Anda percaya. Makanya ketika saya lihat Cristiano Ronaldo menang pemain terbaik dunia yang ke-5 kali, di usianya di atas kepala 3, gila, ini legenda. Muhammad Ali juara tinju berkali-kali lebih dari 5 kali, ini juara dunia. Maksud saya Bapak Ibu, tapi kalau menang cuma 1 kali, berarti dia nggak ngelakuin usaha 10 kali lebih besar. Anda paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi saya bilang sama Anda, lebih susah mempertahankan daripada merebut yang pertama kali. Semua orang bisa merebut yang pertama kali, semua orang bisa jadi diamond yang pertama kali. Semua orang, apapun latar belakangnya, pasti bisa jadi diamond yang pertama kali. Tapi untuk mempertahankan, butuh ekstra usaha Bapak Ibu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke strategi apa kita nih di lapangan ya. Jadi nah, sebelum kita masuk strategi, ingat Bapak Ibu ya. Jadi kemarin Pak Mario ada sharing sama saya gini. Grup berkualitas itu punya 2 kriteria Bapak Ibu. Grup berkualitas punya 2 kriteria ya. Yang pertama adalah grup yang ikut sistem. Yang kedua adalah grup berkualitas adalah grup yang punya prinsip. Ini saya bilang sama Anda. Tahu nggak? Dari dulu prinsip grup kita apa yang nggak pernah berubah? Simple dan bisa ditiru banyak orang. Sampai kapanpun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, presentasi grup kita, for a very simple step grup kita, entah itu nelpon, cara undang, entah itu 3-way call, isinya harus yang paling simple dan mudah ditiru banyak orang. Yang kita duplikasi adalah simplicity, simple dan mudah ditiru banyak orang. Ingat, inilah prinsip grup kita sampai kapanpun Bapak Ibu, mudah ditiru banyak orang. Nah, saya bilang sama Anda, kelebihan kekurangan ini apa? Kelebihan kekurangan prinsip kita apa? Kelebihannya adalah kita bisa cetak banyak orang jadi achiever. Itu kelebihan grup kita karena punya prinsip ini. Tapi kelemahan grup kita adalah peringkat kita sama semua. Kita nggak ada yang nonjol sendirian peringkatnya. Misalnya gini, nggak mungkin saya Blue Diamond sendirian. Pasti saya Diamond Elite atau saya Blue Diamond, kiri kanan saya Blue Diamond semua. Pasti saya Rolex, kiri kanan saya Rolex semua. Pasti saya Milan, kiri kanan saya Milan semua. Ada apa? Tapi kalau grup nggak punya prinsip ini, pasti dia menonjol sendirian. Pasti dia rising star sendirian, dia terima Rolex sendirian, dia terima Milan sendirian, berangkat ke Amsterdam sendirian, terima $1 juta sendirian. Tapi karena kita prinsipnya adalah simple dan mudah ditiru, berarti kita siap mengkloning diri kita jadi banyak. Kita siap banyak orang hebat seperti kita di tim kita, dan kita nggak mau jadi bintang di grup kita. Itu kelemahan grup kita. Kenapa ya? Jadi kelemahan grup kita adalah, nggak tahu ini kelemahan atau kelebihan ya. Kelemahan grup kita adalah kita akan jadi sama hebatnya. Jadi kelemahan grup kita adalah, nggak tahu ya kelemahan atau kelebihan ya. Ketika orang googling 5 tahun lagi siapa terbesar di Jakarta, nama kita semua muncul. Gak cuma 1 orang saya doang. Itu kelemahan grup
Kelemahan grup kita adalah nanti $1 juta kita rame-rame. Jadi walaupun Bu Helena downline saya bisa sama dia satu kamu $1 juta. Itu kelemahannya. Nah, paham ya? Tapi kalau kelebihan cara yang nggak simpel, cara yang Anda lihat ya, ada beberapa grup yang mengutamakan teknis, harus kuasai live meeting, kuasai apa, presentasi ke kantor-kantor. Terus tiba-tiba joinkan orang level up yang punya KB Pharma. Terus posting, bangga. Saya bilang sama Anda, dia lagi nyetak bintang di grupnya. Kelebihannya grup dia apa? Dia akan jadi bintang satu orang. Dia akan terkenal luar biasa dan timnya akan ngefans sama dia. Itu kelebihan dia. Tapi kelemahannya dia adalah tidak banyak orang yang bisa menurut. Bisa? Ya. Coba saya tanya, Anda lebih ingin terkenal di bisnis ini atau kaya? Pengen terkenal atau kaya? Kaya dan terkenal. Misalnya apa ini? Kaya. Terkenal dan kaya ya? Ganteng lagi ya? Terkenal kaya. Terkenal kayanya. Bukan kayanya terkenal ya? Ingat ya, jadi kalau nanti kita dapat materi Diamond Days, kita dapat materi startup tentang kuasai produk, tentang ayo kirim video email setiap hari gini-gini. Ingat, grup berkualitas yang punya prinsip. Lion Air punya prinsip penerbangan sendiri kan? Beda nggak sama Sriwijaya Air? Beda nggak sama Garuda? Mereka punya prinsip sendiri-sendiri kan? Yang satu mempertahankan kualitas, yang satu yang penting on time, yang satu nggak apa-apa telat, yang penting murah. Masing-masing punya kelebihan masing-masing kan? Benar, kita juga sama. Saya mau tekankan gini. Jadi ketika ada tahapnya kan, nanti saya nggak kasih training tapi gantian Pak Adwin atau grup saya ngasih training. Ada tahapnya kan, nanti Bu Helena ngasih training. Nah, sampai kapanpun ngasih training, ingat prinsip yang nggak boleh kita rubah adalah simple dan mudah ditiru banyak orang. Saya maunya majunya rame-rame. Saya nggak mau jadi terkenal sendirian. Bisa? Ya. Kalau kita ketemu presentasi yang sulit, tanya, Mbak di rumah ngerti nggak? Supir kita ngerti nggak? Semuanya tanya. Tujuannya bukan mereka mau join. Kalau mereka ngerti, berarti semua orang ngerti. Bisa? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang yang kedua yang kita mau bahas adalah ini tentang pertemuan. Jadi gini Bapak Ibu. Yang jatuh warna biru kesukaannya nggak boleh jatuh. Kalau jatuh warna merah apa? Nah, gini. Nah, ini gini. Ini Bapak Ibu ya. Kang Aryo ada bilang gini, ada bedanya antara BBO dan BOP spesial. Nah, ini sebelum kita masuk ke strategi kita ya. Jadi gini, spesial. Nah, BBO itu isinya pembicara yang sudah berprestasi minimal $100.000 di bisnis ini. Tapi kalau BOP spesial isinya adalah peringkat apapun one star bah, tapi yang latar belakangnya hebat dan bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa dia mau join bisnis ini? Contoh, ya, kita itu jangan lagi besok-besok undang BOP spesial itu Blue Diamond, Diamond Elite. Bapak Ibu, itu ranahnya mereka adalah BBO. Yang kita undang tau nggak misalnya siapa? Misalnya ada pengusaha hotel sukses, ada pengusaha restoran, pengusaha kuliner sukses, tapi mau jalanin bisnis ini. Yang kita undang misalnya kayak Bu Nani yang punya panti asuhan, tapi mau jalanin bisnis ini. Itulah BOP spesial. Biar orang ada tahu nih bedanya kelas BOP spesial sama BBO. BOP spesial itu isinya gini loh, why dia mau join, dari sudut pandangnya dia, kenapa dia mau join. Kalau BBO adalah kenapa kamu bisa berprestasi di bisnis ini. Kan kalau BBO building bisnis online, bagaimana caranya membangun bisnis online. Tapi kalau BOP spesial adalah bisnis opportunity preview, mempreview apa yang sudah dia lakukan, tapi sebagai latar belakang hebat. Ini maksudnya. Jadi kalau mengundang BOP spesial itu kalau bisa
Kayak Bu Maria udah 20 tahun di Maybank. Kayak gitu-gitu. Terus Bu Maria sharing, kenapa sih seorang banker mau jalani top fusion pakai versinya dia. Paham ya? Yang diundang misalnya kayak Bu Jen, udah belasan tahun bikin restoran, tapi syaratnya harus warsar bank. Berarti Bu Jen kejar warsar dulu. Bu Maria udah bisa. Atau Bu Sandra, Sandra juga bisa. Sandra, kayak gitu-gitu BOP spesial, paham ya? Nah jadi kita harus bisa promosi mereka. Wade, Jangan Wade apa latar belakangnya? Hanura. Nanti Wade BOP spesial ambil pakai baju itu juga boleh. Bisa ya? Jadi BOP spesial itu kenapa seorang Wade mau jalanin top fusion? Kenapa seorang misalnya Bu Maria mau jalanin top fusion? Bisa ya? Jadi BOP spesial itu yang kita butuh gini loh, kenapa sih dia mau jalanin? Bukannya gini loh, bukannya prestasi dia yang kita lihat, tapi kenapa dia masih mau jalanin? Nah itu BOP spesial, paham ya? Nah ini BOP spesial selanjutnya, saya rencananya nih, saya udah bilang Pak Din, saya mengundang yang namanya Pak Denny Nio. Itu yang punya franchise bakso bujangan, 8 franchise yang mencetuskan bakso bujangan 8 toko di Indonesia. Paham ya? Tadinya Pak Bin mengundang komplainnya, cuma aku bilang Pak, undang orang yang bukan berprestasi, tapi orang yang mau usaha pasar tapi mau jalanin gitu. Nah ini kita lagi mau undang dia, ya. Nah jadi kita tahu ya konteksnya BOP spesial adalah orang yang sudah berhasil di bidangnya, tapi kenapa mau jalanin bisnis top fusion? Tapi kalau BBO adalah orang yang berprestasi, mau latar belakangnya apapun bodoh kayak apa yang penting dia berprestasi itu BBO. Bisa? Nah, sekarang yang berikutnya adalah ini udah paham di sini ya. Nah, terus yang berikutnya adalah nah, kita sekarang punya strategi baru ya. Jadi gini Bapak Ibu. Hari ini yang membedakan kita sama grup lain apa misalnya? Nggak ada kan, semua sama. Yang membedakan harus satu, percaya diri dan pasangan baik. Nih saya kasih tahu kemarin gimana prosesnya kita bisa joinin orang di luar negeri. Ini, ketika Bu Ana prospecting orang di sebelah tempat duduk di pesawat, ternyata dia adalah rektornya Unhas. Anda googling aja namanya, Bu Tina, rektornya Unhas. Rektornya Unhas, orang nomor satunya Unhas. Orang Makassar kan? Karena kita posting di grup sudah join family, tiba-tiba Anda tahu siapa leader Makassar? Leader Makassar datang. Kenalan. Pas lagi kenalan, saya Pak Eko, Pak Septian langsung kasih tameng gitu kan. Bu tenang Bu, nanti kita kembangin Makassar. Makassar itu belum ada leader besarnya. Wow, di depan Pak Eko. Nah, yang saya mau bilang gini loh Bapak Ibu. Waktu itu yang bantu kami ada Bu Eva Marana, ada Pak Septian, ada saya, ada Bu Ana. Kita tim player bertujuh. Pak Eko sendiri dengan gini, Grand Bull Diamond. Orang ada yang tahu Grand Bull Diamond siapa? Bapak Ibu, orang lebih pilih join sama orang yang tim playernya kelihatan ketimbang yang jago sendirian, dan orang nggak tahu Grand Bull Diamond itu apa. Ngerti? Jadi walaupun Pak Eko mengaku dirinya seorang Makassar dan siap bantu besarin Makassar, tapi ibu itu melihat ini loh, Pak Eko timnya nggak ada. Timnya Pak Eko ngeliatin doang, karena nggak ada orang Makassar, nggak ada yang siap bantu Makassar. Sedangkan tim kita ada Pak Septian, ada Bu Silvi, ada Pak Rana, Bu Eva, Bu Ana, ada saya. Kita semua ini royong dia, kita besarin. Ibu itu langsung putuskan join family di grup kita. Kedua, kita berani bilang gini. Waktu itu 7 orang sepakat ngomong gini, Bu, kalau ibu udah ke sistem, ibu ikutin game plan yang dibilang Bu Ana, ibu nggak berhasil 1 tahun ini, kita kembaliin duit ibu. Bu, bukan kita yang kembaliin. 7 orang ini siap kembaliin duit ibu. Karena yang pasang badan berapa orang? 7 orang. Pak Eko gini aja, Pak Eko ngeliatin. Terus akhirnya dia pulang sendiri. Saya bilang sama Anda gini loh Bapak Ibu, tidak ada lagi cara terbaik untuk closing orang selain percaya diri dan berani pasang badan kasih garansi.
Orang ini baru kenal kita di pesawat, nggak tahu rumah kita di mana, baru pertama kali ketemu. Dan yang hebohnya gini loh, kita nggak tahu direktur lunas, sama kita tahunya setelah apa? Bu Eva sama Pak Septian, Bu Eva sama Bu Ana identifikasi saya kan. Bu lihat ini anak saya nih, di Google udah ada. Nama saya Pak Septian, terus ibu itu bilang apa? Loh, kamu cek juga saya dong di Google. Kita cek kita gini, wah rektor lunas, sama-sama orang terkenal di Google. Nanti juga saya bawa ibu. Terakhir saya identifikasi Pak Septian, itu tuh baru ternyata. Ngerti nggak? Nah, jadi pertama kita berani pasang badan, tim player kompak, dan kedua reputasi grup kita jelas. Anda ngerti nggak sudah Bapak Ibu? Jadi saya bilang sama Anda, cukup nggak 3 ini Bapak Ibu? Percaya diri, pasang badan, plus reputasi grup kita jelas. Anda ngerti? Anda tunjukin aja siapa Septian Surya Wirawan. Google itu semua ada, full. Marcel Halim, Mario Halim, semua full. Yang under kita ini semua ngerti nggak? Ya, Anda tunjukin aja nih. Bahkan kalau Anda mau ketemuin dia sama saya di sini hari Kamis, Anda tunjukin nama saya di Google. Semuanya jelas. Orang kalau udah lihat berita Google dan fotonya jelas, udah selesai. Itu lebih penting daripada Anda dia tahu rumah Anda di mana. Google satu dunia tahu nggak? Kalau rumah Anda di mana cuma Anda doang yang tahu, Anda ngerti? Lebih powerful Google bisa ya. Jadi Anda bisa nggak? Jadi kalau kemarin saya ajarin yang pasang badan kan pengundang. Sekarang ketika Anda presentasi bantu grup Anda, yang pasang badan makin banyak makin bagus. Yang pasang badan, yang undang, plus mentor-mentor yang bantu closing. Karena gini, Anda tahu mindsetnya dulu ya. Ini biar nggak keliru mindsetnya. Ketika Anda berani pasang badan, sesungguhnya bukan kita berharap dia gagal dan kita balikin duitnya. Bukan itu kan harapan kita kan? Harapan kita adalah dia melihat sepercaya dirinya kita sama bisnis ini sampai berani kasih garansi. Yang kita berharap dia lihat adalah PD-nya kita sama bisnis ini sampai kita berani balikin duitnya. Apa Anda berharap dia gagal kita balikin duitnya? Enggak kan? Jadi gini Bapak Ibu, lihatlah cara pandang yang berbeda. Kalau orang gagal melihatnya gini loh, ntar gue balikin duitnya dia loh. Tapi kalau orang sukses, cara pandangnya juga. Cara pandangnya adalah dia harus tahu seyakin itu saya sama bisnis ini sampai saya berani kasih dia garansi. Ada apa? Apa bedanya Bapak Ibu? Jadi Pak, emang benar Bapak mau balikin duit dia kalau misalnya ini? Jangan ada kayak gitu lagi di depan prospek. Emang benar Bapak mau balikin duitnya 90 juta? Anda ngomong itu tujuannya biar apa? Biar PD-nya kita dan tim terpancar lewat kita berani kasih garansi. Anda paham ya? Nah, terus ketika kita berani ngasih garansi, kan syaratnya harus ikut sistem kan? Ketika dia ikut pertemuan seperti hari ini setiap hari Kamis, dengar CD, baca buku, mindsetnya benar kan? Ketika mindsetnya benar, dia sadar ini bisnisnya dia sendiri, bukan tanggung jawab apa yang buat bikin saya balik modal. Akhirnya dia masih menuntut hal untuk balik modal. Ini loh Bapak Ibu, tujuan kita itu pasang badan kasih garansi adalah pertama, biar dia yakin. Jadi tujuan pasang badan biar ada kaki itu ya. Tujuan pasang badan yang pertama adalah menunjukkan percaya diri kita 100% sama bisnis ini. PD kita 100%. Coba saya tanya sama Anda. Kalau Bu Ana bilang sama orang di sebelah pesawat gini, Bu join, siapa tahu ini berubah nasib ibu bisnis ini. Terus Ibu yakin sama bisnis ini? Ya, saya sih. Ya, Ibu menurut Ibu yakin nggak? Kalau Ibu yakin join, kalau enggak ya kita coba aja lah Bu. Namanya juga hidup ini kan harus coba-coba lama kita gimana. Nanti nggak usah deh. Nggak bisa, nggak bisa. Bu, udah Ibu join aja dulu. Nanti produk urusan belakangan. Nanti Ibu produk, Bu Ana saking PD-nya, kan saya nih di sebelah sana. Bu, urusan produk, serahin sama anak saya meeting. Mau saya, mau Ibu buka live meeting aja. Bukannya ngerti, tutupnya ngerti. Anda ngerti. Tapi yang mau tunjukin Bu Ana apa? Percaya diri. Bu Ana mau nunjuk saya, sebelah saya Pak Septian, lebih parah lagi, ngerti? Nah tapi kita gini loh, kita nggak mau buang-buang ikan kakap. Jadi intinya gini loh, Bu, Ibu percaya saya, Ibu pasti berhasil. Yakin Bu, ini bisnis bagus. Saya sudah buktikan ini bagus, Ibu join. Pokoknya kalau Ibu join,
ibu nggak berhasil di ekosistem, saya kembali ke ibu. Terus mentornya nyaut, bu, bukan cuma Bu Ana, saya juga berani, ibu pasti berhasil, kalau nggak saya balikin ke ibu. Pak Septian juga nyaut, bu, jangankan mereka berdua, saya pun nggak kenal sama ibu, saya berani ganti ibu. 3 orang nyaut, pasang badan, reputasinya jelas. Mau orang nggak dikenal sekalipun berani nggak? Ngerti nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Gini, kita sama grup lain nggak ada bedanya. Bedanya kita cuma satu, kita percaya diri, tim playernya banyak, dan berani pasang badan. Bisa ya berani pasang badannya? Nah, ketika berani pasang badan, dapat satu benih nggak? Barulah monetize Bapak Ibu. Ini saya bilang sama Anda. Sampai ini clear ya? Cuma dengan PD 100%, pasang badan lebih dari yang pasang badan pengundangan mentor, udah bisa join orang kan? Gini, yang di kepala saya Anda nyampe nggak? Feel good nggak? Anda bisa bayangin nggak gimana cara closingnya Bu Ana di pesawat dan langsung posting pas lagi di Dubai? Bisa bayangin nggak isi kepalanya? Bisa nggak? Masuk akal nggak? Orang nggak dikenal aja di penerbangan ke luar negeri yang nggak tahu nanti ketemu atau nggak bisa join. Masuk akal nggak? Ya, itu bisa join cuma karena yang pasang badan lebih dari 2 orang, reputasinya jelas. Yang ketiga, PD 100%. Nah, terus yang berikutnya kita ngomong tentang monetize. Ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Semoga Anda clear. Kita masih punya waktu 3 bulan menuju bulan Juni. Masih bisa 100.000, masih bisa. Anda paham ya? Saya ini larinya mau kencang banget. Saya takutnya Anda ketinggalan jauh. Masih bisa tapi, ya. Ini saya bilang. Coba sekarang keluarin kalkulator masing-masing. Yuk, kita hitung-hitungan yang empiris ya. Saya nggak mau cuma ngajarin, tapi benar pasti itu mau nggak sih? Coba ya. Coba kita sama-sama hitung. Ya, kalkulator no. Ingat, tidak ada namanya suatu saat nanti. Setuju? Semuanya itu ada ukuran hariannya. Sukses itu diukur harian, bukan mingguan. Harian. Ya. Kalau Anda bisa joinkan, Anda dengan cara tadi pasang badan, rame-rame bertuju sama mentor, free call, di tim kerja di lapangan. Coba, kalau Anda bisa closing, monetize itu kan closing 1 prospek. Hari pertama, 1 pro kan? Nah, monetize itu saya bilang hari pertama ketika dia closing 1 pro dia apain? Dalam 24 jam. Bikin jadi joint family dan silver karena pasang badan kan. Yang balikin duitnya 90 juta siapa? Yang ngundang kan rame-rame sama mentor semuanya. Sampai pas Septian ada di WO juga dia udah ngerti kok ilmu saya ini. Ya. Ini jadi silver. Benar ya? Silver berarti berapa pro? Berarti 3 pro ini bisa waktu dalam 1 hari dia join, benar? Nah, sekarang kita hitung-hitungan secara empiris ya. Sekarang pakai kalkulator. Kalau kita bisa closing 3 pro 1 hari, berarti seminggu kali 7 kan? Berapa? 21. Berarti 21 pro setiap minggu. VIP butuh berapa pro? 17. Berarti sudah pasti VIP. Jadi VIP bisa saya dapat kalau saya bisa joinkan 1 orang dan langsung dimonetize. Itu dulu mindsetnya, ya. Kalau 21 pro 1 minggu, berarti 1 bulan berapa pro? Kali 4, 84. Berarti kalau setahun 1008 pro. 1008 pro. 1008 pro kalau misalnya ini terjadi di kaki kiri kanan berarti dibagi 2 kan? 500 di kiri, 500 di kanan. Ini $100.000 kan? Gini deh, biar lebih jelas nih. Coba kalau misalnya gini deh, kalau ini terjadi di kaki kecil dulu ya. 1008 pro dikali $150 berapa? 151.200. Benar? Berarti kalau Anda di Hero mau terima minimal $100.000, berarti Anda harus closing minimal 1 silver per hari. Benar? Ini baru kerja Anda, belum kerja tim, belum duplikasi. Saya bahas tentang hal terstrukturnya dulu. Berarti kalau Anda nggak closing 1 silver per hari,
impian Anda terima $100.000 di Hero pupus kan? Atau ada kata suatu saat nanti? Ada hitung-hitungannya kan? Nah, magicnya gini Bapak Ibu, 151.200. Itu kalau 1 silver per hari kan? Kalau ada 2 silver per hari sekarang, berarti 2. Berarti closing 2 pro per hari. Jadi saya dan Pak Adun kerjanya berdua nih. Saya closing 1, Pak Adun 1. Kita mau ngetes bareng-bareng. Berarti ada 2 silver per hari kan? 2 kali 3 berapa? 6 per hari. Kali 7 berapa? 2 ya. Berarti dengan kita berdua aja, ini udah pasti Diamond Elite dapat Rolex ya? Dengan saya dan Pak Adun berdua aja kerja bareng, dapat Rolex kan? Nah, 42 ini seberapa tadi? Seminggu. 2 silver. Ini seminggu kan? Berarti kalau sebulan kali 4 kan? Ya kali 4, 124 propek. Kalau setahun kali 12, berarti 2.616 propek setahun. Kali $150. Berarti kalau Anda tahu nggak kalau di Topusat ada yearly income tahunan, ditulis 2014, berapa 2015. Jadi kalau Anda mau dapat income $300.000 setahun, Anda harus bisa kondisikan tim Anda 2 silver per hari. $300.000. Nah, $300.000 per hari. Kan target kita $1 juta, betul? Ini biar Anda tahu loh, buat gini, Pak, ada kata suatu saat nanti, Pak, ternyata 2 silver per hari ini masih $300.000. Tapi kan? $300.000 kan? Nah, $300.000. Sekarang kita ganti. Kalau Anda cetak 5 silver per hari, mau usah 5 deh, 3 dulu biar masuk. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 7, 63 propek per minggu, dikali 4 kali 12, 3.024 propek. 3.024 propek dikali $150, $453.000. Untuk dapat $453.000 yang dikali 13.000, 7 miliar. Buat dapat 7 miliar, saya hanya kerja saya sendiri, satu kiri satu kanan, bertiga, 3 silver per hari, saya dapat hampir $500.000. Gampang habis di sini. Cuman saya dan satu kiri satu kanan saya ngotot pasang badan, kasih garansinya rame-rame, saya dapat 7 miliar. Worth it? Nah, Anda mau tahu nggak income Pak Mario Halim berapa? Kalau kelasnya Pak Mario Halim, kaki kecilnya dia, grupnya Pak Eko, masuk akal nggak satu hari cetak 10 silver? Masuk akal nggak ada 10 orang berani pasang badan di kaki kecilnya Pak Mario? Di grupnya Pak Eko itu kan kiri kanannya, kirinya Pak Riza, kanannya adalah Ferdinand Jonas, Martin Carter dan lain-lain. Kiri kanannya Pak Eko, masuk akal nggak cetak 10 silver per hari? 10 silver, masuk akal nggak? Jadi di grupnya Pak Mario, masuk akal nggak? Kaki kecil ini Pak Eko semuanya 10 silver per hari. Berarti 10 dikali 3, 30 propek per hari. Kali 7, 210 propek. Kali 4, kali 4 dulu kan? Kali 12, 10.000 propek masuk di kaki kecilnya Pak Mario tiap tahun. Itu anggapan saya. Kalau dikali $150, berarti Pak Mario minimal terima $1,5 juta per tahun. $1,5 juta per tahun, berarti Pak Mario itu setiap bulan terima $100.000 lebih kan? Berarti boleh nggak saya bilang Pak Mario itu income-nya $1,5 miliar per bulan? Kalau menurut prediksi saya, tapi pasti lebih, karena dia punya leadership full 1% dunia. Nah, coba saya tanya sama dia, bisnis apa dengan modal hanya 30 juta punya income 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulan, belum termasuk leadership full, belum termasuk residual. Nah, Pak Mario yang cetak 10 silver udah pasti rutin nggak tiap hari? Jadi ngeri Bapak Ibu, saya tuh dikasih hitungan ini sama Pak Mario. Ini orang kayak gini ya di depan saya.
badannya biasa. Anda ngerti ya? Teman saya berpikir gini loh, Pak Mario, umur udah 39, udah 40, sama saya beda 10 tahun. Ini mas saya salin nanti. Anda ngerti nggak saya? Berarti saya seumur Pak Mario itu lebih dari segini. Anda ngerti nggak saya? Cuman saya gini loh Bapak Ibu, Anda ketika melihat mentor Anda, Pak Mario Halim, Anda tuh harus bisa berpikir gini loh. Kalau Anda ikut tracknya dia, nasib Anda tuh nanti gini nih, 1,5 juta minimal, $1,5 juta per tahun. Minimal 1,5 juta dolar per tahun itu kalau kali 13.000 kan 3 miliar. Benar nggak? Sekitar 3 miliar. Berarti sebulannya 1,5 miliar. Nah, Anda bayangin dulu 1,5 miliar per bulan mau makan di mana? Maka kita mau ke Amsterdam tiap hari. Nah masalahnya gini, ketika saya nyampe ini, Anda ketinggalan atau ikut? Ikut. Bener loh Bapak Ibu, Anda tuh nanti jadi orang yang paling benci sama saya kalau saya udah kehidupan kayak gini nih. Bukan benci apa, karena gini loh, oh kita sama BOP-nya tapi dia doang nih. Ini nggak sadar? Ini ngeri. Dan ini bisa kita dapat dengan bisnis hanya 30 juta dan rajin BOP tiap minggu. Makanya saya bilang sama Anda gini, ketika Anda datang BOP ngantuk-ngantuk, Anda tuh nggak tahu yang Anda mau dapat tuh segini. Ini udah ada, orang Indonesia sudah ada yang dapat segini dan nggak cuma satu orang. Dan dia sudah dapat ini dari bertahun-tahun lalu. Anda ngerti? Under FICO, lebih dari 10.000 orang cetak 10 silver, receh nggak buat Under FICO? Coba bayangkan, FICO kan udah terima $1 juta, berarti dia punya tim 10.000 orang. 10.000 orang FICO cetak 10 silver aja receh nggak? Berarti Pak Mario lebih dari ini kayak kami. Ini sih gemeteran di tangan saya. Anda nggak usah Bapak Ibu. Seorang Mario Halim yang ngomongnya nggak lebih hebat dari Anda lebih lancar ngomongnya. Pak Mario kan rata-rata, tapi punya income mungkin lebih dari ini. Belum leadership dunia, 1% dunia. Dan yang income-nya RBD stabil kan cuma Pak Mario. Berarti 1% nggak dibagi sama siapa-siapa. Dia terima utuh. 1% dunia, 1,75% dia terima utuh buat dia sendiri. Nah, Bapak Ibu ya, nggak usah mikirin ini dulu, para stres. Tapi pikirin gini loh, Mas Wakal nggak sih bisa cetak satu? Gini, Mas Wakal kan bisa jadikan satu prospek asal sama mentor sama-sama pasang badan. Jangan lagi ada kata-kata gini. Saya coba, saya yakin siapa tuh kita bisa. Nggak ada udah bu, join bu, saya jaminannya. Ibu tahu rumah saya kan? Bu, kalau perlu mobil saya nih kuncinya ambil. Berani ngomong gitu. Mentornya nyaut, bukan cuma dia doang, saya tuh, ibu nih kartu nama saya jaminannya. Ada 3 orang ngomong kayak gitu, masa nggak ada join 1 pro? Join 1 pro, ingat kunci menuju $1 juta apa? Joinin 1 orang ini pintu kita kebuka $1 juta. Karena ketika 1 orang ini join, kita ngomong join family jadi silver. Ketika silver, kasih pertanyaan apa? Mau BNB sekarang atau nanti? Tulis 30 nama, berarti kita ada 30 flash nama baru yang mau kita pasang badan. Dari 30 nama pasang badan dalam 3 hari 10 datang. Masa nggak ada 2 yang berani kita pasang badan dan join? 2 ini jadi 2 silver, betul nggak? 2 silver akan jadi 4 silver. Ini mau ngetes ke 2. Ini mau ngetes ke 3. Mau ngetes ke 3 jadi 8 silver. Kayak gini aja 7 kali monetize, dimana 1 kali monetize cuma butuh waktu 3 hari. Berarti 7 kali monetize itu cuma punya waktu 1 bulan setengah. Anda dapat $100.000. Anda dapat $100.000 sebelum bulan Juni, udahlah. Yuk kita pestakan lah. Anda $1 juta pasti. Nanti nggak usah dibawa ibu. Saya ulang sekali lagi. $1 juta itu cuma semudah kita terima $100.000 sebelum bulan Juni. Selama 3 bulan ke depan. $100.000 dimulai dari kita pasang badan, keroyokan sama mentor, joinin 1 pro. Yang berani kasih garansi balikin duitnya bukan cuma yang undang, tapi mentornya juga. Tujuannya bukan beneran kita berharap dia gagal kita balikin duitnya. Tujuannya biar dia percaya kita yakin sama bisnis ini. Ini bisnis bukan coba-coba. Ini bukan bisnis buat nambah duit jajan saya. Ini bukan bisnis yang saya yakin, tapi ini bisnis saya yakin 100%, bahkan saya yakin di rumah saya jaminannya. Nanti nggak usah. Ingat, ketika Anda bilang rumah Anda jaminannya, Anda kan nggak berharap dia gagal. Anda berharapnya dia percaya dan masuk sistem.
ketika masuk sistem datang POP, ketemu kita di home meeting, dia semangat loh. Mindsetnya benar kan? Dan dia jadi kawannya Anda. Benar kan? Satu prospek ini silver 24 jam, pasang badan sama mentor. Silver ini pasti mau balik modal minggu ini, benar? Kasih 30 nama. Bu, undang 3 hari, ajarin cara undang promosi orang ketiga yang hebat. 30 nama, pasti ada 10 nama datang. 10 nama datang, pasti ada 2 yang join. Benar nggak? 2 yang join karena pasang badan. 2 yang join ini pasti akan jadi 2 silver. Berarti monetis kedua berhasil, benar nggak? Monetis kedua berhasil, 2 silver ini akan menghasilkan 60 nama. 60 nama jadi 4 silver, monetis ketiga. Monetis kelima, seterusnya sampai monetis ke-7. Anda terima $100.000, yuk kita janjian makan bareng di mana? Karena udah pasti nih, Anda $100.000 harus dirayakan apa? Ini adalah tiket Anda $1 juta, udah pasti. Ngerti nggak? Yuk kita gini deh, yang grup BSD kita perjanjian. Siapa yang achieve $100.000 duluan, kita rayakan. Mau nggak rayakan? Ya. Karena gini loh, berarti kan dia memecahkan mental block semua tim BSD. Kalau ternyata dia bisa nih dalam waktu 7 kali monetize, dalam waktu cuma 7 kali 3 hari. 7 kali monetize, 7 kali 3 hari kan? Boleh nggak saya bilang 30 hari? 1 bulan. Yuk, siapa yang mau duluan di bulan Mei? April, Mei kan? Yang terima $100.000 duluan. Siapa yang mau pecahin mental block grup BSD? Siapa yang siap terima $100.000 di bulan Mei? Mulai dari apa? Nih. Cara Pak Eko tim 10 tidak akan pernah memecahkan kecepatan cara ini. Ini cuma butuh 21 hari, kalau nggak saya 30 hari. Kalau cara tim 10 Pak Eko harus 10 kali 10 kali 10, harus 3 kali gulungan, harus 3. Maksudnya gini loh, harus minimal 3 bulan. Dan dia menuntut kita sponsori 10 orang pribadi. Kalau ini cukup 1 aja dan pakai leadership, pakai tim player, kompak, pasang badan, $100.000. Bisa ya? Siapa yang mau jadi yang pertama nih $100.000? Ayo, ada yang yakin nggak? Siapa yang siap ada 1 benih baru? 1 benih Kalau baru. Bu Nani sih udah dapat 1 nih, Bu Temi kan? Bu Temi itu digarap kayak gini. Yang proyek pasang badan Bu Temi itu Bu Temi, Bu Nani, Bu Helena, Bu Nusia, Pak Adwin, saya, Bu Ana. Kira-kira kalau kita bertujuh pasang badan prospeknya besok, ada kata ngajuin nggak? Sama-sama rumah di Bintaro, presentasinya di Panti Asuhannya Bu Nani lagi. Masa mau bohong? Masa deh. Bisa ya, tapi tugas kita besok bikin Bu Temi-nya harus jadi silver dulu. Bisa nggak? Jangan-jangan Bu Nani dulu $100.000. Karena dia udah ketemu 1 benihnya nih. Ngerti nggak? Bu Nani tuh nggak ngerti apa-apa, bulan Mei testimoni, saya dapat $100.000, ini duit beneran nggak ya? Bisa Bapak ya? Simpel nggak bisnis ini? Nggak ngerti IT nggak apa-apa kan? Yang penting ngerti duit ini kan? Nih, yang penting semuanya suka sama angka. Gimana lagi cara saya meyakinkan Anda? Jadi lo Bapak Ibu, Anda sama bos Anda di kantor pernah dikasih angka jelas kayak gini nggak dapat duitnya berapa? Tuh, saya kepencet kalkulator, saya hapus lagi. Udah, nggak penting, yang penting udah. Anda ngerti nggak soalnya Bapak Ibu? Bisa ya? Saya ini kebayang gitu. Kalau sampai saya bisa nyetak lebih jadi 10 orang $100.000 bulan Juli. Udah, saya ke Surabaya salah Pak Mario. Nah, Pak rekor Anda sudah berhenti. Anda ngerti nggak sih? Beneran, saya bukan baca target pribadi lagi. Saya benar-benar ada 10 orang aja nih dari grup ini terima $100.000. Udah, lega saya hidupnya. Bener-bener lega. Ayo Anda ngomong mau makan di mana, kita makan. Oh, Amsterdam kita. Mau nggak kita Amsterdam 4 hari 3 malam, grup kita doang. Nggak usah bilang grup lain, pokoknya ada 10 orang $100.000. Yang bayarin siapa? Yang terima $100.000. Loh, oh gini, kalau ibu ini kan nggak ngerti apa-apa nih, modal 30 juta, tiba-tiba ibu cuma-cuma dapat 1,3 M 1 bulan ini. Ya, tiket Amsterdam berapa Bu? 10 juta paling Bu. Ibu bayarin 10 orang doang aja berapa? Loh, 10 orang doang baru 100 juta. Tapi 1,3 M gitu ya. Terus di Giro dapat $1 juta. Loh, mau dapat duit besar takut bilang gitu sih. Saya kan yang bikin ibu dapat $100.000 orang-orang ibu aja. Ya, itu bawa mimpi lagi gitu. Sepakat ya? Pokoknya kalau tim ini
bagus 10 orang di bulan Juni dapat $100.000. Amin. Di bulan Juni kita booking pesawat ke Amsterdam. Bu Frida siapa? Ya. Oh, booking pesawat tuh, bukan booking tiket pesawat. Berarti satu gerbong kita ke Siap. Amsterdam ya? Siap. Erwin siap ya? Siap. Siapa Edwin? Siap. Takut. Siapa Amsterdam? Bikin cerangin. Yakin ya? Jadi tidak ada cara istimewa lagi yang saya ajarin. Cara istimewa yang terbaru adalah sekarang kita satu keluarga yang pasang badan bukan cuma yang undang. Semua mentor pasang badan. Nanti nggak sulit. Udah, tinggal sekarang gini lah. Kita bikin geger $100.000 bulan Juni. Anda kebayang nggak cuma karena meeting hari ini sampai jam segini, Anda dapat 1,3 M sebulan lagi. Itu tetangga geger semua. Benar ya, siapa yang berbeda? Gimana ya, siapa? Kita nggak ngomong peringkat apa dari sini. Saya udah nggak ngomong peringkat lagi. Saya yang penting hasil kok. Bisa mau ada Blue Diamond, mau apa? Yang penting kan dapat $100.000 bulan Juni. Bisa ya. Nah, terus udah itu terakhir harus ada koordinasi Bapak Ibu. Kalau saya kan lagi fokus bantu grupnya Bu Nusia nih. Nah, misalnya grupnya Bu Maria sama Bu Jen, kalian mau meeting di mana? Intinya gini loh, materi ini bagus. Tiba-tiba besok bingung, mau meeting sampai Batu ya? Akhirnya impiannya pudar. Iya. Kita banyak kejadian kayak gitu. Udah dapat alatnya, tiba-tiba bingung. Wah, mau meeting sama siapa ya? Akhirnya pudar, yang dibahas pudar semua. Teko. Nah, Bu Jen sama Bu Maria sama Pak Edwin sama Bu Frida, Pak Erwin, kalian kompak lah, bikin base camp di mana? Maksudnya gini loh, masa kalian 5 badan besar semua nggak bisa banyak orang sendiri? Udah terus, prospek itu nanti duduk di tengah. Jangan gedein badan aja. Jadi, jadi ada prospek kata yang polos-polos tuh harus komplit dengan anda nih. Pak Erwin yang lebih hidup banget. Sis, masa satu prospek kalah sama 5 badan gede? Bu Frida, ayo. Siap Pak. Siap. Ayo Bu Sari pas nonton juga nih. Satu tim kan berarti bukan ber-5, ber-7 badan besar. 7 badan besar, satu hari closing 1, seminggu bisa 7 kali jadi silver semua, satu prospek. Hanya karena 7 badan besar Dani pasang badan. Minggu depan ada 21 napas baru di bisnis ini. Saya, Bu Helena, Pak Agil Bu Nusia, satu grup sendiri. Bisa ya? Jadi mau kaya itu cuma punya nyali, percaya diri, kompak, sama punya clarity, punya penjelasan. Ingat ya, kalau punya clarity, no bapak, punya dolar bandel atau apa bodoh amat. Tujuannya jelas. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Please ya, kalau habis kena materi gini, jangan pudar lagi nanti malam, berarti nggak usah deh. Jangan karena undang orang ditolak, jangan pernah pudar lagi. Jangan karena besok home meeting yang nggak ada yang ngebantuin, pudar. Ada 7. Ini jadi kalau misalnya saya sama Bu Ana pun ke Makassar nih, bantu Bu Dina, tetap jalan ya, tetap ngerti kan mau ngapain. Tujuannya tetap ada Juni kan. Jadi gini loh Bapak Ibu, tidak ada namanya saya sama Bu Ana tuh mana. Kita tuh punya tujuan. Tapi jangan sampai kita tinggal jauh. Bisa? Siapa? Sama-sama Paul Juni Wilber. kita $1 ya, $1.000. Support banget. Ingat berpikir positif yang terakhir. Tadi yang 4 di awal. Terekam nggak deh? Tujuan dulu pertama nih yang paling pertama banget punya tujuan dulu Juni mau jadi apa. Kedua fokus sama tujuan. Ketiga apa? Konser sama Paul Wilber sama Mercy. Kreatif. Sama Mercy 3 biji. Yang keempat tindakan nyata. Mercy Yang kelima 3 biji. berpikir positif sama semua yang ada ikhlas. Support di Yerusalem. Kuncinya itu aja. Ada pengetahuan di dalamnya saya bilang. Paham lah. Pengetahuan terakhir karena kita ini kerja kompak. Mana dia bukannya? Gak apa-apa nggak ngerti apa-apa tapi kompak sama tim berjalan. Siap ya? Siap. Nah ini terakhir nih yang mau terima $100.000 dan yakin dan Bu Ana mau kasih kenang-kenangan coklat itu. Tapi yang terima $100.000 dan yakin aja. Kalau yang enggak, Tapi udah dapat coklat. stiker, kulkas. Ya, kulkasnya tuh.
Yang yakin terima $100.000 minta coklat sama gue. Asik. Oh, kalau yakin $1 juta sama saya mintanya. Oh iya. Sarah ambil sepedanya. Serius. $1 juta suatu saat nanti atau pasti? Pasti. Suatu saat. Oke, $100.000 dulu nih mau bantu. Oh, ada banget. $100.000. Siapa yang berani $100.000? Ayo maju ke depan, kita foto. $100.000 bulan